Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam melakukan pembelajaran. Bertemu lagi dengan Bapak Ibrahim. Jadi di sini Pak Ibrahim akan membahas tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Akan tetapi sebelum kita ke videonya, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, tekan tombol like, dan share sebanyak-banyaknya supaya video ini bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Baik, langsung saja kita ke video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi, hewan itu dibedakan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan pemakan tumbuhan, ada hewan pemakan daging, dan ada juga hewan yang makan keduanya. Hewan makan daging dan juga dia makan tumbuhan. Langsung saja, yang pertama ada berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hewan herbivora, yang kedua yaitu hewan karnivora, yang ketiga yaitu hewan omnivora. Jadi dari ketiga kelompok hewan ini nanti akan kita jelaskan satu persatu apa itu hewan herbivora, apa hewan karnivora, dan juga apa hewan omnivora. Serta nanti kita akan lihat apa saja sih contoh-contoh hewan dari herbivora, apa contoh dari karnivora, dan apa juga contoh dari hewan omnivora. Yang pertama, kita akan jelaskan tentang hewan herbivora. Sebelumnya, Bapak tanya dulu, ada yang tahu tidak apa itu hewan herbivora? Bagus! Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki gigi seri dan geraham. Yang kedua, gigi seri untuk memotong makanan. Yang ketiga, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang keempat, hewan pemakan tumbuhan dan biji-bijian. Apa saja sih contoh dari hewan herbivora? Contoh dari hewan herbivora banyak ya. Salah satunya ataupun di sini Bapak akan berikan 5 contoh. Yang pertama sapi. Tentu tahu dong, pernah melihat sapi kan? Sapi adalah termasuk hewan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu kelinci. Kelinci juga termasuk ke dalam hewan herbivora karena juga termasuk hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, si badan besar, yaitu gajah. Gajah juga termasuk pemakan tumbuhan dan dikelompokkan ke dalam hewan herbivora. Yang keempat, yaitu kambing. Kambing makanannya rumput. Rumput juga termasuk ke dalam jenis tumbuhan. Yang terakhir yaitu zebra. Zebra sama dengan sapi, kelinci, gajah, dan kambing. Termasuk juga hewan herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu hewan karnivora. Ini nanti Bapak akan berikan sebuah gambar, kemudian coba ya ditengok apakah dia nanti pemakan daging atau pemakan tumbuhan atau pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Ada yang tahu tidak gambar apa ini? Betul, ini adalah gambar harimau. Harimau makanannya adalah daging. Jadi apabila harimau memakan daging, berarti hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-cirinya, yang pertama yaitu memiliki gigi seri yang digunakan untuk memotong daging. Yang kedua, punya gigi taring yang panjang, besar, dan runcing. Yang ketiga, untuk jenis burung memiliki kuku dan paruh yang kuat. Contoh dari hewan karnivora yaitu
Yang pertama yaitu gambar yang pertama kita lihat tadi, yaitu harimau. Yang kedua ada sang raja hutan, yaitu singa. Yang ketiga ada buaya. Yang keempat ada komodo. Jadi dari keempat hewan ini adalah contoh dari hewan karnivora. Jenis yang ketiga yaitu hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segalanya, yaitu pemakan tumbuhan dan juga pemakan daging. Ciri-cirinya, yang pertama gabungan dari herbivora dan karnivora. Jadi, hewan omnivora ini dia memakan tumbuhan dan juga dia memakan daging. Yang kedua, gigi geraham untuk melumat makanan. Yang ketiga, gigi seri untuk memotong makanan. Yang keempat, gigi taring untuk mengerat makanan. Apa sih Pak contoh dari hewan omnivora? Contoh hewan dari omnivora yaitu yang pertama adalah ayam. Yang kedua, tupai. Yang ketiga, bebek. Jadi, dari ketiga hewan ini termasuk jenis hewan omnivora. Jadi inilah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora, ada karnivora, dan yang terakhir ada omnivora. Jadi cukup sampai di sini ya materi kita pada kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.